Cerita dibuka pada saat Sansan yang sedang mengamati para penjahat kelamin. Saat itu, setelah mereka pergi, Sansan pun langsung mencari ruang ganti secepatnya. Dan setelah dia menemukannya, Sansan langsung saja masuk ke dalam. Di saat itu, Sansan kemudian berencana untuk mencari kamera tersembunyi sebagai barang bukti, sebagai janji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Saat itu, cuaca terlihat sangat mendung, dan sepertinya akan turun hujan sebentar lagi. Ya, tentu saja, Kacamata dan Jaceng juga mengetahuinya dengan jelas. Saat itu, Kacamata pun langsung bertanya mengenai yang terjadi kepada Sansan. Di saat itu, Jaceng kemudian tertawa singkat dan berkata kalau Sansan itu sangat bodoh, dan kemungkinan sekarang dia sedang mengulangi kesalahannya lagi. Saat itu, scene pun berpindah lagi kepada Sansan yang sedang mencari kamera yang para penjahat kelamin itu pakai. Namun, dia melihat sebuah kunci ruang ganti, dan tentu dia pun langsung mengambilnya. Setelahnya, akhirnya dia menemukan kamera tersebut dan langsung saja mengamankannya. Akan tetapi, pintu kemudian tiba-tiba terbuka dan terlihatlah para bajingan yang saat itu sedang mengambil video Sansan beserta barang buktinya. Di saat itu Sansan mencoba untuk mengelak, tetapi dia tidak bisa karena semua barang bukti ada di tangan Sansan. Jadi mereka bisa memfitnahnya sebagai pelaku pengitipan yang sebenarnya. Ditambah lagi dengan kunci ruangan ganti yang ada di tangan Sansan sekarang. Sansan kemudian langsung merebut ponsel milik orang itu dan lalu mencoba untuk menyita ponselnya agar foto-foto yang ada di dalam sana tidak disalahgunakan oleh mereka. Tapi di saat itu Sansan lagi-lagi mengulangi kesalahannya dan tidak menggunakan otaknya dengan baik untuk memikirkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Sansan yang sudah muak kemudian berencana untuk menghajar orang itu. Tetapi dia pun langsung mengeluarkan ekspresi tidak bersalah, seakan-akan semuanya bukan kesalahannya. Dan di saat itulah Sansan kemudian sadar tentang suatu hal yang sangat mengerikan. Dia tidak mengerti apa yang membuat mereka semua melakukan kejahatan dengan wajah yang polos dan tidak bersalah. Kata-kata itu pun terus terulang-ulang dan terngiang-ngiang di benaknya. Dan pada akhirnya, dia pun berpikir bahwa manusia-manusia seperti ini merupakan iblis yang tidak berperasaan. Saat itu, Sansan kemudian lari dari sana dan pergi dari tempat itu. Di sisi lain, para bajingan ini telah merekam videonya yang bisa mereka gunakan sebagai barang untuk memfitnah Sansan nanti. Karena semuanya memang kelihatan sangat jelas di dalam video itu. Dan karena itu, dia merasa sangat senang dan menganggap semua ini seperti permainannya. Cerita pun berlanjut pada Sansan yang sedang berlari pergi dari kampus. Di saat itu, Kacamata yang melihatnya kemudian sangat kebingungan dengan yang sebenarnya terjadi. Jadi dia pun berusaha bertanya kepada Jaceng. Tapi Jaceng nyatanya sudah hilang dari sana. Tak berselang lama, hujan pun turun. Dan saat itu terlihatlah Jaceng yang terus memikirkan Sansan. Karena saat itu, Sansan terlihat sangat sedih. 3 jam pun berlalu, dan hujan semakin deras. Tetapi Sansan belum juga pulang, dan itu membuat Jaceng sangat khawatir. Jadi, Jaceng pun memutuskan untuk mencari Sansan. Di saat itu, Jaceng kebingungan untuk mencari Sansan, sementara hujan semakin deras. Saat itu, Jaceng terus-menerus mencari Sansan, kesana kemari, tapi dia tidak tahu kemana Sansan pergi. Dan pada akhirnya, Jaceng pun memutuskan untuk pulang dulu untuk memeriksa rumah mereka. Dan di saat itu, akhirnya Jaceng menemukan Sansan yang sedang duduk di depan pintu rumah. Jaceng nampak lega karena Sansan tidak apa-apa. Tetapi bersamaan dengan itu, dia juga merasa sangat jengkel terhadap Sansan yang terus-menerus berperilaku sebagai orang bodoh. Apalagi sifat Sansan yang sangat suka menahan dirinya itu. Jaceng sangat muak karena semua yang Sansan lakukan selalu gagal dan akibatnya selalu berbalik kepadanya. Dan oleh karena itu, dia sangat membenci malaikat yang selalu dipenuhi dengan angan-angan saja. Di saat itu, dengan tiba-tiba, Sansan kemudian berteriak dan menyuruh Jaceng untuk diam sambil memukulinya. Di situasi itu, mendadak Jaceng pun terkejut karena melihat ekspresi Sansan yang sudah sangat tidak berdaya, yang sama sekali tak pernah dia lihat sebelumnya. Dan di saat yang sama, Sansan kemudian mengambil payung Jaceng dan langsung memukul Jaceng hingga berdarah dengan benda itu. Jaceng saat itu tidak marah sedikit pun kepada Sansan dan langsung menanyakan keadaannya sekarang.
Setelah menyadari perbuatannya itu, Sansan langsung merasa sangat bersalah dan meminta maaf berulang-ulang kali kepada Jia Cheng atas perbuatannya itu. Sansan kemudian terus-menerus meminta maaf bersamaan dengan dirinya yang berlari ke kamarnya dan mengunci dirinya di tempat itu. Di saat itu, Sansan sangat-sangat menyesal atas semua perbuatannya kepada Jia Cheng. Dia bahkan merasa bahwa dia lebih baik mati saja. Di saat yang sama, terlihatlah kacamata yang sudah dikabari oleh Jia Cheng. Kacamata pun langsung merasa sangat lega, karena Sansan ternyata baik-baik saja sekarang, dan tidak perlu dikhawatirkan lagi. Waktu pun berlalu, dan tak terasa sudah jam 11 malam. Bahkan di saat itu Sansan belum keluar dari kamarnya untuk makan malam. Di sisi lain, Jia Cheng merasa khawatir kepada Sansan. Ditambah lagi setelah melihat ekspresi dia sebelumnya. Tapi mendadak, cincinnya pun langsung berbunyi dan terus mengisyaratkan situasi berbahaya yang sedang terjadi. Dengan cepat, cincin kemudian menunjukkan arah bahaya kepada Jia Cheng dan situasinya mengarah ke kamar Sansan. Karena khawatir, Jia Cheng pun memeriksa kamarnya. Dan saat itu Jia Cheng menemukan bahwa Sansan sedang tergeletak di lantai. Jia Cheng kemudian memeriksa kondisi Sansan yang ternyata sedang terkena demam tinggi. Jelas, Jia Cheng pun langsung menggendong Sansan dan membawanya ke tempat tidur. Di saat itu, karena pakaian Sansan sudah basah, Jia Cheng pun berniat untuk mengganti pakaian Sansan. Karena nampaknya kondisi Sansan sudah semakin memburuk dan takutnya sesuatu yang tidak diinginkan terjadi kepada Sansan. Singkat cerita, Jia Cheng pun telah selesai mengganti baju Sansan dan bahkan sedang mengompresnya sekarang. Tak lama kemudian, Sansan kemudian membuka matanya dan langsung diminta Jia Cheng untuk segera meminum obatnya. Setelah mendengar kata obat, Sansan pun langsung mengigau dan langsung menyerang Jia Cheng. Di saat itu, karena panik, Jia Cheng pun langsung menanyakan tentang ini kepada kacamata. Tapi kacamata berkata kalau sebenarnya Sansan itu fobia dengan obat. Jadi dia akan mengamuk secara insting apabila dia mendengar kata obat. Dan juga kacamata menegaskan bahwa Jia Cheng harus berhati-hati pada saat mahkota cahaya milik Sansan sudah muncul. Dikarenakan benda itu dapat digunakan untuk memotong apapun sesuai dengan kehendak penggunanya. Namun, untung saja Jia Cheng berhasil menghindari serangan dari Sansan. Tetapi itu malah berakhir sangat buruk karena mengenai Gundam rakitan milik Jia Cheng yang sangat dia sayangi. Dan karena tak punya pilihan lain, Jia Cheng pun terpikir suatu cara untuk menghentikan Sansan bersamaan dengan membuatnya meminum obat. Setelah memikirkan rencananya, Jia Cheng pun bergerak dengan sangat cepat ke arah Sansan dan lalu membanting Sansan ke lantai. Kemudian setelahnya langsung meminumkan obat itu kepada Sansan. Ya, sangat jelas Jia Cheng meminumkannya sampai habis. Maksudnya sampai ke tetes-tetes terakhir obat milik Sansan gitu loh. Kemudian setelah itu, Jia Cheng pun membawa Sansan lagi ke tempat tidurnya agar dia bisa lanjut untuk beristirahat. Di saat yang sama, Sansan pun mengigau sambil meminta maaf kepada Jia Cheng yang saat itu sedang menjaga Sansan di samping tempat tidurnya. Jia Cheng sedikit penasaran akan sesuatu dan dia kemudian sedikit bermain-main dengan Sansan yang sedang tidur, sembari mengatai Sansan bahwa dia sangatlah bodoh, sehingga dia akhirnya jatuh sakit seperti ini. Tidak lama kemudian, karena ini sudah jam 1 malam, Jia Cheng berniat untuk pergi tidur. Tetapi dia merasa aneh, dan kemudian berbalik melihat ke arah Sansan. Dugaannya ternyata benar, karena saat itu, Sansan menggenggam tangannya dengan sangat erat. Dan hal itu pun membuat Jia Cheng luluh, dan pada akhirnya menghabiskan malamnya untuk menjaga Sansan. Hari esok pun tiba, dan sepertinya demam Sansan sudah turun. Di saat itu, dia kemudian sedikit bingung dengan yang sedang terjadi sekarang. Namun, dia tambah bingung lagi setelah melihat sisi kiri tempat tidurnya, yang terdapat Jia Cheng yang sedang tidur di situ. Sementara dia mencerna situasinya, tiba-tiba kompres pun jatuh. Dan hal itu membuat Sansan lebih mudah untuk mencerna situasi dan mencari tahu yang sebenarnya telah terjadi kemarin. Ditambah lagi, dia merasa sangat-sangat menyesal dengan hal yang telah dia lakukan kepada Jia Cheng sebelumnya. Tapi, dengan tiba-tiba, Sansan lalu kaget karena mengetahui Jia Cheng akan segera bangun. Ya, dikarenakan dia kebingungan ingin melakukan apa, dia pun langsung berpura-pura tidur lagi.
agar tidak diketahui oleh Jia Cheng. Sementara itu, Jia Cheng kemudian mendekat ke arah San San dan langsung memeriksa demam milik San San. Jelas, karena demam San San sudah turun, Jia Cheng pun keluar dari sana sebelum San San mulai marah-marah lagi kepadanya pada saat dia sadar. Tapi, di saat itu, sepertinya Jia Cheng sudah mulai terkena demam akibat merawat San San dengan cara yang sangat dekat. Di sisi lain, San San yang merasakannya kemudian sangat malu atas apa yang dilakukan Jia Cheng kepadanya sebelumnya. Namun, dia pun langsung mencoba untuk menenangkan diri dan mencoba untuk melakukan sesuatu seperti halnya mengganti baju. Kemudian, dengan tiba-tiba, terdengarlah teriakan dari kamar San San. Saat itu, San San pun bertanya kepada Jia Cheng mengenai hal yang telah Jia Cheng lakukan kepadanya. Tentu, di saat itu Jia Cheng merasa bingung dan kemudian mencoba menjelaskan semuanya. Jelas, dengan hidung yang mimisan karena mengingat semua adegan kemarin. Ya, sudah pasti, saat itu mereka langsung bertengkar lagi sampai-sampai mereka mengganggu tetangga sebelah. By the way, bagi yang nggak tahu, dua orang ini itu asalnya dari komik sebelah. Kalau nggak salah autornya juga sama. Maksudnya sama dengan autor yang bikin cerita ini gitu loh. Singkat cerita, terlihatlah Jia Cheng dan San San yang saat itu sedang berjalan bersama ke kampus. Tapi saat itu San San mendapatkan sebuah pesan dari seseorang dan dia pun segera bergegas untuk pergi ke kampus. Saat itu San San juga meminta maaf kepada Jia Cheng dan kemudian berpamitan dengannya saat itu. Tak lama setelahnya, terlihatlah 3 bajingan kemarin dan tentunya juga San San yang berada di tempat yang sama. Pada intinya, saat ini mereka ingin agar San San bekerja sama dengan mereka untuk menyembunyikan bukti tersebut. Tapi nampaknya San San kemudian langsung meregangkan ototnya karena kali ini dia sudah muak mengandalkan otak bodohnya dan hanya akan menghajar bajingan ini sampai dia mau menyerahkan bukti itu. Di saat yang sama, tiba-tiba muncullah Jia Cheng. Dan karena dia saat itu membuat masalah, Jia Cheng dan San San pun langsung ditangkap oleh musuh. Sumpah bodohnya ini Jia Cheng, woi. Oke, lanjut. Di saat itu, Jia Cheng kemudian berkata kalau dia mungkin akan bekerja sama dengan mereka dan mengkhianati San San. Di saat itu, si bajingan ini kemudian mendekat kepada Jia Cheng dan langsung mengambil ponselnya yang Jia Cheng pakai untuk merekam. Di saat itu, bajingan ini kemudian mengejek Jia Cheng karena Jia Cheng katanya masih harus banyak belajar lagi untuk menipunya. Di saat itu, Jia Cheng kemudian berakting kalau dia sedang berada dalam bahaya sekarang. Tapi nampaknya dia mempunyai cadangan ponsel lain, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Si bajingan ini kemudian langsung mengambilnya lagi dan langsung merusaknya. Tapi nampaknya Jia Cheng harus menggunakan ponsel ketiganya untuk membackup situasi. Dan ya, lagi-lagi, bajingan ini kemudian mengambilnya lagi. Dan tentu saja langsung merusaknya juga. Tapi anehnya, Jia Cheng langsung terkekeh dan berkata kalau itu tidak apa-apa, karena semuanya juga bukan ponselnya. Of course, itu merupakan ponsel teman-temannya. Ditambah lagi, ponselnya juga sudah hilang. Dan ditambah lagi, Jia Cheng juga telah lepas dari ikatannya dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Dan saat ini sedang duduk santai di atas mereka sambil memainkan ponsel milik si bajingan yang sedang kebingungan sekarang. Di saat itu, Jia Cheng pun sedikit bermain-main dengan mereka mengenai bukti itu. Dan karena hal itu, mereka pun langsung mengambil ponsel tersebut dari Jia Cheng. Dan setelah mereka melihatnya, Jia Cheng seketika tertawa dan mengejek mereka lagi. Di saat yang sama, ponsel itu pun langsung berbunyi. Dan Jia Cheng menyuruh mereka untuk segera memeriksa ponsel itu karena Jia Cheng telah menyiapkan sebuah hadiah spesial untuk mereka semua. Setelah membukanya, dia pun terkejut karena mendengar rekaman suara pada saat dia sedang mengancam San San sebelumnya. Tentu, semua omongan mereka terdengar sangat jelas di saat itu. Jia Cheng kemudian menjelaskan kalau mereka sebenarnya telah disadap selama ini. Dan dialah yang bertugas untuk mengurus kasus pengintipan itu. Tapi ternyata itu semua bohongan. Karena sedari tadi, Jia Cheng hanya sedang bercanda dengan mereka. Jia Cheng berkata kalau dia sangat tahu pola pikir mereka semua. Dan dia mengetahui semua isi pikiran mereka dengan sangat-sangat baik. Karena walau bagaimanapun,
menjadi penjahat adalah pekerjaan dan juga keahlian khusus miliknya. Sementara itu, tanpa mereka sadari, Sansan ternyata sudah merekam mereka dari tadi atas perintah dari Jia-cheng. Sudah pasti, bajingan ini langsung sangat ketar-ketir dengan situasi yang mereka hadapi saat ini. Di saat itu, Jia-cheng pun memberitahunya sesuatu yang pastinya mereka sukai, yaitu sebenarnya ponsel yang ada pada Sansan sedang melakukan live streaming yang menampilkan mereka semua secara live saat ini. Dan sudah pasti, saat ini sudah ribuan orang yang sedang menonton. Ditambah lagi kemungkinan ayahnya si bajingan ini, ibunya, adiknya, kakaknya, pacarnya, semua orang yang memiliki hubungan dengannya, bahkan seluruh kampus mungkin sudah mengetahui bahwa dialah sebenarnya yang merupakan penjahat kelamin yang selama ini dicari-cari. Setelah mendengar itu semua, orang ini pun mendadak menjadi sangat tidak berdaya. Seolah-olah selama ini, mereka ini sedang bermain-main di telapak tangan Jia-cheng dan sedang dikendalikan oleh Jia-cheng. Setelah mengetahui itu semua, pada akhirnya mereka pun berpikir untuk menyelesaikan masalah ini dengan kekerasan. Dan beberapa saat kemudian, para penjahat kelamin ini kemudian sudah tergeletak tidak berdaya karena macam-macam. Saat itu mereka pun diikat sehingga mereka tidak akan bisa lari. Oh iya, sebelumnya Kacamata juga datang untuk membantu. Dan setelah semua urusannya di sini sudah selesai, dia kemudian langsung pergi keluar untuk menyelesaikan masalah lainnya lagi. Setelah semua masalah ini akhirnya berakhir, Sansan ingin berterima kasih kepada Jia-cheng. Tetapi Jia-cheng pun langsung menasehati dan memarahi Sansan karena dia selalu saja mengacau di situasi apapun. Saat itu, Jia-cheng terus-menerus mengatai Sansan agar dia setidaknya belajar dengan benar dari kesalahan yang terus-menerus dia perbuat. Apalagi saat Sansan sangat emosi, dia langsung saja menyalahgunakan kekuatannya dan menghajar orang tidak bersalah. Di saat itu, Sansan kemudian hanya diam saja dan kemudian langsung meminta maaf atas semua yang telah dilakukan kepada Jia-cheng. Di saat itu, Jia-cheng sedikit merasa bersalah, tetapi dia ingin agar Sansan setidaknya bisa belajar dari kesalahannya. Jadi Jia-cheng pun bersikeras bertingkah yang tentunya langsung ditanggapi oleh Sansan dengan kata-kata bahwa dia mempersilahkan Jia-cheng memberinya hukuman apapun itu, dan dia berjanji tidak akan melawan balik. Of course, setelah mendengarnya, Jia-cheng terlihat sangat bersemangat dan sangat excited untuk melakukannya. Saat itu, Sansan kemudian melihat tangan Jia-cheng yang terangkat, dan dia ketar-ketir karena hal tersebut. Dan kemudian, Jia-cheng pun langsung menyentil dahi Sansan dan berkata kalau dia hanya bercanda saja dengan Sansan. Dia melakukan ini agar Sansan setidaknya belajar dari kesalahannya. Dan juga lain kali, jika situasi yang mirip seperti ini terjadi lagi, Sansan harus menjadi gadis yang baik dan datang kepadanya, kemudian meminta bantuannya. Sansan yang mendengarnya kemudian terdiam sejenak, lalu menuruti apa yang diperintahkan oleh Jia-cheng. Setelah semua itu, para penjahat pun memohon untuk ditangkap, mungkin karena beberapa pelajaran khusus yang diberikan oleh Kacamata kepada mereka tadi. Saat itu, teman-teman Sansan juga datang untuk menemuinya, karena mereka melihat video viral tentang kejadian sebelumnya. Tentu saja, saat itu wajah Jia-cheng di-blur agar dia tidak mendapatkan masalah. Tapi, berbicara tentang prinsip Jia-cheng sebelumnya, sepertinya sekarang Jia-cheng sudah melanggar prinsipnya ke atas si Kacamata. Jia-cheng pun berkata dan menjelaskan kalau itu memang benar, tetapi dia melakukannya karena dorongan sesaat. Ya, Jia-cheng tidak tahu karena apa. Hanya saja, ketika seseorang dengan sengaja membuat wajah si bodoh itu menjadi seperti waktu itu, entah kenapa Jia-cheng merasa sangat kesal dan ingin menghancurkan penyebab masalahnya. Di saat bersamaan, Kacamata pun menyela dan berbicara tentang sebuah kiasan. Hanya aku saja yang boleh melakukan itu kepadanya. By the way, ini kiasan ini terkenal ya, bagi yang nggak tahu cari aja lah. Ya, setelah semua kekacauan itu, Kacamata dan Jia-cheng pun bertengkar mengenai penghasilan dari video yang mereka dapatkan tadi.